gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman ada dalam kondisi terbaiknya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa kualitas, motivasi, dan juga kepuasan kerja kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh pekerjaan apa yang kita pilih, tapi juga bagaimana pekerjaan tersebut dirancang. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ternyata ada loh desain-desain pekerjaan yang emang bisa meningkatkan fokus, produktivitas, dan kualitas kerja karyawan. Apa aja ya kira-kira? Yuk ikutin terus penjelasan kita. Yang pertama ada skill variety atau keragaman keterampilan. Skill variety merupakan sejauh mana sih pekerjaan memerlukan keterampilan dan kemampuan yang berbeda untuk menyelesaikan suatu tugas. Semakin tinggi keterampilan yang dibutuhkan, semakin menantang dan menarik pula pekerjaan tersebut. Penelitian dari DAF menunjukkan bahwa pekerjaan dengan tingkat skill variety yang tinggi membuat karyawan merasa lebih tertantang dan terlibat karena mereka menggunakan beragam keterampilan dan kemampuan mereka. Sebaliknya, pekerjaan yang monoton akan membuat karyawan merasa cepat bosan dan kurang termotivasi. Selanjutnya yaitu ada task identity, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan mengharuskan menyelesaikan keseluruhan bagian pekerjaan yang dapat diidentifikasi. Seseorang harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dari awal hingga akhir dengan hasil yang terlihat. Baik, selanjutnya yaitu ada task significance atau signifikasi tugas, yaitu tingkat di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan orang lain. Seorang karyawan harus percaya bahwa dia melakukan sesuatu yang penting untuk suatu organisasi ataupun untuk masyarakat dan keduanya. Selanjutnya yaitu otonomi. Otonomi merupakan tingkat di mana suatu pekerjaan akan memberikan kebebasan serta independensi yang besar bagi individu, yang mana otonomi akan menentukan prosedur yang akan digunakan serta melakukannya. Hal ini merupakan hal yang mendasar untuk membangun rasa tanggung jawab yang ada pada diri individu. Selanjutnya adalah feedback. Feedback adalah umpan balik yang diterima karyawan tentang seberapa baik mereka telah mengerjakan tugasnya. Feedback membantu karyawan untuk melihat apakah pekerjaan yang mereka lakukan sudah oke atau belum. Menurut Lock dan Latham, feedback membantu meningkatkan efektivitas untuk mencapai target. Nah, di sini ada survei yang dilakukan ke karyawan-karyawan IT dan 80% dari mereka bilang kalau feedback yang bagus itu membuat mereka betah di tempat kerja. Tapi sayangnya hanya 42% dari mereka yang merasa kalau mereka mendapatkan feedback rutin dari pekerjaan. Untuk memberi feedback yang efektif, kita harus fokus pada perilakunya dan bukan pada kepribadian orangnya. Lalu kita sebutkan dampak dari perilaku itu dan kita ajak mereka untuk mencari solusi dari perilakunya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memberi apresiasi ketika mereka berhasil mengatasi perilaku tersebut. Nah, karakteristik inti pekerjaan atau core job karakteristik yang telah dijelaskan tadi tentunya memiliki efek penting terhadap kondisi psikologis klinis atau yang biasa kita kenal dengan critical psychological stage pada seseorang. Terdapat 3 kondisi psikologis tersebut. Yang pertama yaitu experience meaningfulness of the work, yang mana pengalaman yang bermakna dari pekerjaan. Apabila seorang karyawan memiliki suatu pengalaman, maka akan semakin besar pula tuntutan pada keterampilannya dan semakin mudah pula dia dalam mengidentifikasi tugas. Nah, faktor ini berhubungan langsung dengan 3 faktor yang ada pada core job karakteristik. Antara lain yang pertama yaitu skill variety, task identity, dan task significance. Yang kedua yaitu experience, responsibility for outcomes for the work, yang mana pengalaman merupakan tanggung jawab atas hasil dari pekerjaan. Apabila karyawan merasakan tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, apabila dia diberikan kebebasan untuk melakukan tugas dengan caranya sendiri. Nah, faktor ini berhubungan langsung dengan faktor otonomi. Pekerjaan yang memberikan banyak otonomi akan berkontribusi terhadap pengalaman karyawan dalam hal tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Faktor yang ketiga yaitu knowledge of the actual nature of the work activities atau pengetahuan terhadap hasil aktual dari aktivitas kerja. Nah, karyawan dapat memperoleh pengetahuan dari hasil pekerjaannya dengan mengumpulkan informasi. Pengetahuan tentang hasil aktual dari aktivitas kerja berhubungan langsung dengan faktor feedback. Nah, feedback sendiri akan memberikan karyawan pengetahuan terkait hasil aktual dari aktivitas kerjanya. Nah, selanjutnya yaitu critical psychological stage akan mempengaruhi hasil pribadi dan pekerjaan atau personal and work outcome. Terdapat 5 kondisi yang dipengaruhi oleh critical psychological stage seperti yang pertama,
High Internal Work Motivation atau motivasi kerja internal, di mana ketika karyawan merasa bahwa pekerjaan tersebut sangat penting dan menantang sehingga dia dapat memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua ada High General Job Satisfaction atau kepuasan terhadap pekerjaan, di mana ketika karyawan merasa nyaman di tempat kerja karena kaitannya dengan manajemen dan karyawan yang lainnya. Yang ketiga ada High Quality Work Performance atau kinerja kerja yang berkualitas, di mana kepuasan ini tinggi karena ketika karyawan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna. Yang keempat ada Low Turnover and Absenteeism, di mana absensi dan pergantian karyawan. Nah, kedua faktor ini rendah ketika karyawan sangat puas dengan pekerjaan mereka dan tempat kerja secara keseluruhan, seperti tidak ada karyawan yang sakit dan menginginkan pekerjaan baru. Yang terakhir ada High Quality Work Performance atau kinerja kerja yang berkualitas. Nah, di mana kepuasan ini tinggi ketika karyawan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna. Penerapan job karakteristik model dalam konteks pekerjaan yang pertama yaitu guru. Guru dapat menerapkan skill variety atau variasi keterampilan dengan mengajar melalui berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, ataupun pembelajaran berbasis proyek. Guru juga dapat menjalankan perannya yang beragam seperti menjadi pengajar, pembimbing, evaluator, ataupun peneliti. Guru juga dapat menjadi pengajar multidisiplin ilmu atau mengajar beberapa mata pelajaran. Yang kedua yaitu text identity atau identitas tugas. Guru bertanggung jawab atas seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dia juga menjadi pengelola program atau proyek secara khusus dan utuh, yang mana dia juga dapat mengembangkan kurikulum sendiri untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu text signifikan atau signifikansi tugas. Nah, penanaman nilai dan pengembangan karakter membantu siswa menemukan potensi dan minat bakat mereka serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan bangsa. Yang keempat yaitu otonomi. Nah, otonomi dapat diterapkan seperti memberikan kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kondisi kelas, fleksibilitas dalam mengembangkan silabus dan materi, serta kewenangan dalam pengelolaan kelas. Yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik. Hasil belajar siswa dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam mengajar. Umpan balik langsung dari siswa dan orang tua serta evaluasi kinerja berkala dari kepala sekolah, supervisi dan observasi kelas ataupun rekan sejawat dapat dijadikan indikator keberhasilan dia dalam mengajar. Selanjutnya, penerapan job karakteristik model pada profesi pilot. Pilot memiliki skill variety atau variasi keterampilan dalam navigasi, komunikasi, pengambilan keputusan secara cepat, dan kewaspadaan terhadap situasi. Pilot juga harus memiliki keterampilan teknis serta mengoperasikan berbagai instrumen pesawat dan manajemen resiko yang mungkin terjadi selama penerbangan. Lalu, task identity dari seorang pilot adalah bertanggung jawab dalam seluruh proses penerbangan. Sementara, task significance dari profesi pilot adalah menjaga keselamatan seluruh penumpang dan awak kabin, serta memahami dan memastikan kondisi pesawat terbang dalam kondisi yang baik dari sebelum, ketika, dan sesudah penerbangan. Pilot juga memiliki otonomi dalam kewenangan pengambilan keputusan selama penerbangan dan mengelola kru pesawat. Selanjutnya, pilot mendapatkan feedback dan laporan yang dikirimkan lewat menara kontrol. Pilot juga mendapat feedback melalui co-pilot maupun awak kabin yang terdapat di pesawat terbang. Selanjutnya ada dampak DCM terhadap motivasi dan kinerja. DCM berkontribusi pada peningkatan motivasi intrinsik, yaitu dorongan kerja yang berasal dari dalam diri seseorang karena merasa pekerjaan yang dilakukan memiliki makna dan juga memberikan kepuasan. Misalnya, ketika seseorang diberikan variasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih luas, maka mereka merasa lebih tertantang dan juga tidak cepat bosan, sehingga semangat kerjanya dapat meningkat. Selain itu, adanya otonomi dalam pekerjaan memungkinkan individu untuk merasa memiliki kendali atas pekerjaannya, yang pada akhirnya meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga kepuasan kerja. Sedangkan dari segi kinerja, pekerjaan ini yang dirancang sesuai dengan prinsip JCM dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan juga efektivitas kerja. Ketika seseorang mendapat umpan balik yang jelas dan konstruktif, mereka lebih mudah memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Selain itu, tugas yang memiliki identitas dan signifikansi tinggi membuat individu lebih berkomitmen dalam pekerjaannya karena mereka merasa apa yang mereka lakukan dapat memberikan dampak yang nyata. Dengan demikian, penerapan JCM sendiri ini tidak hanya meningkatkan motivasi karyawan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, job karakteristik model atau JCM yang dikembangkan oleh Heckman dan Oldham menjelaskan bagaimana desain pekerjaan ini bisa mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan juga kinerja karyawan.
Model ini menyoroti 5 faktor utama, yaitu skill variety, task identity, task significance, autonomi, dan juga feedback, yang dapat membuat pekerjaan lebih bermakna, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap hasil kerja. Jika faktor-faktor ini diterapkan dengan baik, karyawan cenderung lebih termotivasi, merasa puas dengan pekerjaannya, serta menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan tingkat turnover dan absensi yang rendah. Dalam dunia kerja, konsep JCM ini dapat diterapkan di berbagai profesi seperti guru dan pilot, dengan cara memberikan variasi tugas, meningkatkan otonomi, serta memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Pekerjaan yang dirancang sesuai dengan prinsip JCM dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan juga keterlibatan karyawan, sehingga mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Dengan memahami dan menerapkan JCM sendiri, organisasi ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan juga mendorong kinerja optimal dari setiap karyawan.